Karena view-nya kan maksudnya buat bantu itu. Betul. Buat ini rilisan ini seperti yang rilisan Lokananta. Iya, nggak boleh dijual. musik Indonesia mengalami berapa fase? Di pasca kemerdekaan sih 3. Nah, jadi ini kata Lokananta dari Fatima ke mana? Kalau pertama Di era 60-an disebutnya lagu-lagu hiburan. Jadi lagu dulu cuma ada musik tradisi, musik klasik, sama lagu-lagu hiburan. Genrenya lagu hiburan. Iya. Masalah hiburan gitu. Secara awal ada soal misalkan anti sosial, di depan, ya anti sosial. Bisa. Kalau Mas kebetulan di Jakarta boleh itu semua game kreator kumpul. Khusus hanya game kreator di Jakarta di bulan September. Ntar saya kabarin timnya aja. Kalau Mas kebetulan lagi di Jakarta bisa mampir juga Pak Gubernur ke Mas. Bisa ada game kreator kan sih yang mau di bulan September di Jakarta. Oh iya. Terus share aja ke timnya. Hari ini kami ucapkan sekali lagi selamat datang dalam acara flexing lokal bareng Google dan YouTube di Lokananta Surakarta. YouTube yang akan juga berbagi dengan UMKM Solo bagaimana menggapai audiens di YouTube. Contohnya ada Chef Arnold, Devina, hobi makan, yang selalu semangat mendorong kuliner lokal. Kami senang sekali. Ya, sudah mulai Mas? Latihan siang apa Pak Menteri udah dilatih? Sudah nggak antar lagi loh Mas? Ya, antar juga nggak apa-apa sih. Antar bonus Pak. Antarnya begini. Pak Gubernur, Selamat mari Pak Gubernur. siang Pak Gubernur, silakan bergabung. Tepuk tangannya untuk Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo yang juga menjadi narasumber kita. Kita akan ngobrol-ngobrol. Ada order lebih banyak, dia punya problem anggaran, akses permodalan. Itu dua yang utama. Maka dari mereka rata-rata keluhannya, terus bagaimana nasib saya? Maka kita kumpulkan, kita lakukan assessment, terus kita panggil. Ada dinas saya yang langsung merespon dalam batasnya, biasanya soal kebijakan. Tapi sisi yang lain kalau sudah belajar mulai pembukuan, mulai dia harus melakukan packaging, mulai harus melakukan branding, bahkan ketika dia mau menangkap inilah yang kemudian kita berikan kepada mereka, dan
dan kita ajak mereka untuk berbagi cerita dan ngobrol. Tugas kami berikutnya adalah mendampingi. Maka pada saat itu, Pak, kalau kreditnya suku bunganya segini lah, kita nggak bisa. Maka dulu kita modal, tapi suku bunganya jangan ketinggi-tinggi. Itu inspirasi saya pertama waktu itu, nurunin suku bunga. Kita berdebat, berdiskusi, minta petunjuk dengan berbagai pihak termasuk dari OJK. Dapat waktu itu 7%. Karena kita laporin presiden bisa, oke, nanti kita buat kurnya nasional juga diturunin. Itu problem-problem yang muncul. Kita jualan ke beberapa tempat termasuk ke marketplace tadi, kita ramein, kita komentarin, dilirik oleh banyak tempat. Osaka beli, dulu sama Mas Gibran kita kirim ke Prancis ya Mas ya, dari Gibran punya itu kreatif yang bagus banget itu, Solo Carnovac itu top itu kita kirim, sekarang udah repeat order, sekarang jualan di Prancis. Kita nggak boleh terlambat mengatur ekonomi digital ini. Kalau nggak, banyak pengalaman negara lain yang udah dikuasai e-commerce lokalnya juga mati, bukan hanya UMKM-nya. Nah ini kita udah bicara juga dengan Google ya. Terima kasih ini, karena kalau UMKM ini mati, ini bahaya. Karena 97% lapangan kerja ini di UMKM bisa rusuh. Ya, dulu lewat impor biasa, baru jualan di online. Nah, kita ingin seperti itu. Ya, kalau langsung pasti kita kalah. Nah, yang keempat juga harus jangan sampai ada praktek dumping, praktek predatory pricing, menjual barang semurah-murahnya di sini, sehingga sampai UMKM-nya lumpuh habis, baru mereka naikin harganya. Nah, karena itu kita akan patok. Yang kita usulkan minimum itu $100 yang dijual di sini. Duitnya masuk di situ apa, dikeluarin di situ nggak pernah dicatat. Jadi growth-nya itu nggak pernah bisa kelihatan. Wow. Itu pengalaman-pengalaman di lapangan. Wow, oke. Ini Nah, itu sekarang pemerintah 40% anggarannya harus membeli produk lokal. Nah, saya sampaikan kemarin dalam kunjungan saya ke luar negeri, mereka harus melihat bahwa mereka harus investasi di Indonesia kalau mau menjual produknya ke pemerintah Indonesia. Gandeng perusahaan lokal di sini untuk pemerintah. Kedua, Pak Presiden sudah tidak lagi melarang lagi barang mentah, ya, baik itu mineral untuk ataupun juga produk-produk nanti akan berkembang ke produk perkebunan, pertanian dan lain sebagainya untuk diekspor bahan mentahnya, tapi harus dihilirisasi di sini. Nah, ini juga akan mendorong investor-investor kita masuk ke sini. Kita kan masih banyak Pak Ganjar belanja pemerintah, misalnya alat-alat kesehatan. tunjukin, kenalin ke Kang Pepet, ke Pak Ganjar, sama ke Devina. Ini adalah ya kalau misalnya di YouTube The Meat Guy, tapi yang bisa nggak kira-kira masuk lapak Ganjar tuh The Meat Guys? Wah, enggak lah. Udah enggak ya? Dagingnya aja ini gambarnya gede banget dagingnya. Ya, sebenarnya itu saya mencoba merespon problem masyarakat yang masih enggan untuk bermigrasi. Dan itu cerita mindset. Pak Mat tadi disampaikan syarat pisangnya, jerawatnya maksimum 3. Itu pisangnya kurang skincare, Pak. Tentu dalam konteks kontestasi pasti ingin mencari untung. Maka berikutnya yang mesti berperan adalah para diplomat kita. Maka kalau kita bicara, ya kita ekspor yuk produk-produk UMKM kita keluar gitu. Ya kita minta tolong aja para diplomat kita itu untuk berbicara dengan mereka. Apakah ada kelapakannya? Oh, muncullah cerita-cerita dan sebagian besar pelakunya adalah ibu-ibu. Waktu itu, ibu-ibu. Maka mereka, ya pokoknya kirim. Dan saya belum bisa memanage waktu itu. Sehingga ya, terserah aja lah kamu jualan apa. Jadi hari ini jualan ayam goreng, oh sambal banyak sekali loh. Waduh, sambal itu banyak sekali. Tiba-tiba kusen pintu. Kusen pintu, Bu, menarik ya jualannya. Tahu nggak? Itu difotonya di workshopnya, yang kotor, yang jelek gitu. Dengan gaya apa lightingnya nggak ada gitu. Jadi cuma gitu aja. Bilang,
ini sampah ya gitu. Maka kita belajar. Kita buat hashtag Lapak Ganjar, kemudian muncullah produk-produk dari UMKM ini yang ternyata bagus sekali. Muncul, ya sekarang kita buat tematik Mbak. Ini hari apa, Sabtu, maka jualan saya besok. Besok jualan, jadi hari Minggu kita buat khusus Lapak Ganjar, nanti kita sekedar meripus saja. Masih konvensional, nah ini kita edukasi. Nah beberapa produk-produk yang sudah bagus, sekarang coba kita daftar. Kita daftar, kita kurasi, beberapa yang pemerintah itu membutuhkan, kita minta untuk masuk di katalog lokal. Marah Mbak saat itu, susah, nggak bisa, nggak mau, repot. Tahun 2000, nomor 50 tahun 2020. Ya ini mudah-mudahan dalam waktu dekat lah. Nah kalau ini saya kira kita bisa punya playing field yang sama. Tapi sekali lagi, Mas akan seperti apa? Kang Teten duluan, silakan. UMKM menguasai pasar dalam negeri. Wow, oke. Ladies first, silakan, Devina. UMKM pastinya bisa jadi wadah dan juga semangat anak muda. Mas Ganjar. Laku. Singkat tegas. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita. Seberapa signifikan sih untuk mendorong UMKM di Jawa Tengah? Banyak banget ini sebenarnya, kita bicara hilirisasi industri digital saja. Di dalamnya itu sebenarnya ada banyak sekali ekonomi kreatif. UMKM sebenarnya salah satunya. Sebenarnya salah yang lain juga banyak. Kita perlu meng-UMKM-kan juga industri kreatif. Maka tadi saya senang ya ada content creator, penyanyi, di mana mereka, saya udah ngarang 3 lagu loh Pak, punya IP nggak? Punya. Nah kemarin kita diskusi soal itu, bagaimana IP itu bisa menjadi kolateral untuk jaminan kredit. Nah ini penting sekali untuk kita teruskan. Sementara ini yang sudah kita jalankan, kita kurasi, mereka lolos, punya market yang bagus, baik nasional maupun internasional, nah mereka mulai kita fasilitasi. Maka fungsi pemerintah sebenarnya tinggal fasilitasi agar mereka bisa berkembang. Itu aja. Kalau target nasional kan 8 juta lagi sampai 2024, kalau di Jawa Tengah spesifiknya berapa? Ya, kita ngikuti terus gitu. Jadi itu nanti datanya saya kasih. Mungkin ada yang mau tanya sama dari perwakilan Google atau Mas Gibran juga mungkin bisa teman-teman. Satu atau dua. Oh iya silakan Mbak Murio. Ya. Berarti kalau acara ini seberapa banyak sih akan diberikan untuk UMKM? Jadi untuk menyambut Hari UMKM Nasional ini, Google akan memberikan bantuan sebesar 2 miliar rupiah. Untuk UMKM yang terpilih, kita partnership bersama Kemenko UKM dan juga Smesco. Nah, untuk UMKM ini nanti bisa mendaftar langsung di website Smesco, dan yang terpilih nanti akan dibantu untuk bisa akselerasi digital. Ada berapa UMKM terpilih dan bantuannya untuk setiap UMKM? Nanti detailnya bisa langsung di detailnya di website tersebut. Nanti mudah-mudahan sekitar ratusan akan bisa kita. Pendaftaran sampai kapan? Pendaftarannya sampai akhir tahun ya. Program ini akan kita terus jalankan. Jadi UKM yang terpilih akan bisa mengikuti program-programnya, pelatihan digital sampai akhir tahun. Setelah itu dananya akan. Ini program satu kali atau nanti kontinu juga? Mudah-mudahan berkesinambungan. Sekarang kita usahakan untuk ini lebih. Oke, makasih ya. Ya, mungkin ada foto dulu sebentar. Ya, diramein ya. Content provider lah. Kalau 50-an
latihan nulis miring. Nah, sekarang bisa. Padamu malam Dia dari semua